Wafil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa kita dianjurkan untuk mendoakan, untuk jenguk. Tentunya nih ulama kita nih, ya, yang mengarang ini kitab bukan ngarang-ngarang, semuanya sumber dari Rasulullah SAW. Ini dalilnya ibaratnya. Wafil hadis, dalam hadis, haqqul muslim alal muslim. Apalin buat inti nih, walaupun secara bahasa Indonesia. Haqqul muslim alal muslim, haknya seorang muslim kepada orang muslim. Khamsun, ada 5. Ya, apalin aja secara Indonesia, ya. Mudah-mudahan apal. Haknya muslim atas muslim ada 5. Inti orang muslim kan berarti punya hak sama muslim. Saudara-saudara intinya ada hak yang wajib kita tunaikan. Jadi kalau bicara hak, orang Islam udah jalanin hak asasi manusia. Ada haknya tetangga, ada hak ini ada. Nah, sekarang lebih luas, yaitu haknya muslim atas seorang muslim. Berarti saudara kita muslim punya hak, wajib kita tunaikan. Begitu juga kita muslim, orang juga harus tunaikan kepada kita. Ini ada 5. Yang pertama, raddus salam. Yang pertama, menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Memang hukumnya menjawab salam itu fardu kifayah, cukup 1, yang lain gugur dosanya. Tapi jangan begitu. Ini kan banyakan begitu. Alhamdulillah guru-guru kita nggak ngajarin begitu, tapi diajarkan untuk kompak menjawab salam. Kenapa? Karena doa. Contohnya aneh misalnya sama inti nih. Kan doain inti nih, assalamualaikum. Itu doa. Assalam itu sifatnya dari sifat Allah di Asmaul Husna. Assalam. Ya Muhaimin, ya Salam. Itu salam. Assalam. Sifatnya Allah yang memberikan keselamatan, yang maha memberikan keselamatan, yang maha memberikan kesejahteraan. Itu bentuk doa. Ketika assalamualaikum, ya makna bebas ini, ya Allah yang maha memberikan salam, kesejahteraan, ya Allah sejahterakan dia, selamatkan. Salam kan selamat kepada kamu, alaikum. Itu kan doa. Ya. Nah, di sini yang dikatakan raddus salam, menjawab salam. Iya, fardu kifayah. Jadi kalau satu yang jawab sudah. Makanya banyak yang menganggap ini fardu kifayah, makanya ulama-ulama suka misalnya mubalik, assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam. Gak diulang, kalau anu ulang. Anu suruh lagi, ayo biar kompak, bahasanya begitu. Memang fardu kifayah. Sekarang begini, contohnya, sembahyang mayit, sholat mayit, janazah, fardu kifayah apa fardu ain? Fardu kifayah. Artinya kita nggak sholatin nggak jadi masalah. Yang penting jenazah ini ada yang sholatin 1 orang 1 kampung nggak dosa. Kan gitu. Kira-kira inti kalau sembayangin 1 orang aja yang lain gak buat sembayangin gimana? Paham nih? Ya, begitulah kita. Jadi ketika Anda beri salam kepada kalian, kesejahteraan, keselamatan buat kalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalian jawab karena di doa ini seluruhnya. Assalamualaikum. Cuma karena Anda sendiri, maka Anda doakannya dengan alaikum, semuanya dapat. Inti yang didoain, yang jawab cuma doa orang, yang nggak jawab namanya nggak tahu diri. Makanya ketika jawab inti dapat, iya gugur, memang sudah inti nggak dosa. Tapi yang dapat pahalanya cuma 2 orang ini yang menjawab salam. Kenapa? Haqqul muslim alal muslim, menjawab salam. Memang kewajiban itu dia dapat. Yang lain-lain kan anggap nggak dosa, fardu kifayah. Tapi inti nggak dapat fadilah keutamaannya. Sama ada sholat mayit. Ada yang sholatin, udah gue nggak ikut sholat. Selesai sudah. Inti nggak dosa. Tapi ingin nggak dapat pahalanya orang nyembahin mayit. Apalagi kalau mayit ini mayit yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ulama Masya Allah jawab salam, jawab cepet-cepet. Kenapa? Nggak ada yang terangin gini-ginian. Ini kalau diterangin nggak habis-habis nih masalah salam. Belum lagi di mana kita wajib salam, di mana kita nggak boleh jawab salam. Di mana? Ketika ada orang-orang dalam maksiat, jangan beri salam. Orang pada maksiat jalan assalamualaikum, jangan assalamualaikum, jangan. Wah kita nggak hormat, ada caranya, bang misi ya, gitu aja. Kemudian apa lagi? Ketika kita sedang makan, kita lagi makan nih, Umang datang, assalamualaikum beb, aneh nggak jawab, aneh lagi makan. Inti jangan sangat, nggak punya ilmu, elunya nggak punya ilmu, paham nih? Kecuali kita nggak tahu dia lagi makan, tapi kalau dia lagi makan jangan kasih salam, nggak usah. Lagi belajar begini nih. Ya, kucuk-kucuk datang, assalamualaikum. Wah, jangan, ketahuan nggak punya adab, duduk aja udah, nggak usah salaman.
Jadi jangan kalian seperti orang awam datang ke majlis, assalamualaikum satu-satu disalamin, atu-atu disalamin. Apalagi kalau masjidnya bisa satu majlis, datang udah nyelak orang assalamualaikum disalamin, nah Habib-habib semuanya, kayak malam Selasa, atu-atu. Pas dia duduk kelar udah. Kerapian, ya. Mentang-mentang belajar tapi tidur. Yang namanya salaman itu bagus, penghormatan, salam itu bagus. Dimasuk ke bioskop. Assalamualaikum. Assalamualaikum, semuanya disalamin di bioskop. Kan salaman baik, baik, sehat inti, baik, sehat. Pas dia duduk the end. Habis kelamaan. Ya makanya ngamalin bener-bener biar tahu ilmunya, jangan salah tempat. Ya. Kemudian orang lagi di kamar mandi, jangan beri salam. Teman kita lagi di kamar mandi, assalamualaikum, kecuali nggak tahu. Nah inti yang lagi mandi ada orang beri salam, jangan dijawab. Inti lagi di kamar mandi ada jawab nama Allah, waalaikumsalam, jangan dijawab. Inti keluar dari kamar mandi, inti buka waalaikumsalam baru buka pintu. Kalau teman inti bilang, lu gue salam 5 menit yang lalu baru jawab, Pak Ul gue dari kamar mandi. Gituin. Kadang-kadang kan tamu suka sok tahu, gitu ya. Nah ini semua ilmu buat kita. Masih panjang lagi nanti insya Allah. Ya, kapan waktu kita akan bahas masalah salam. Apalagi kemudian ya, iyadatul wa iyadatul marid. Nah ini maksudnya tuh. Tadi diambil dalil oleh pengarang kitab ini. Kenapa kita begini yang sudah dijelaskan. Ini dalil hadis Nabi itu yang kedua. Wa iyadatul marid. Hak muslim kepada muslim menjenguk orang yang sakit. Tuh, jadi kalau inti merasa muslim teman inti sakit dan inti kenal, disunahkan kita untuk menjenguk mereka yang sakit. Kemudian apalagi wattibaul janais, mengantar jenazah, ngikutin jenazah, ngiringin jenazah. Ya, kalau bisa ikut, jangan tibang sholatin, ngikut. Karena ini termasuk yang diajarkan oleh Nabi, muslim kepada muslim punya hak 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah, keempat ijabatu dakwah, memenuhi panggilan undangan. Ijabah menjawab, ya, dakwah panggilan. Artinya apa? Menuhin panggilan orang, undangan. Kalau diundang orang dah datang, ya, jangan kagak. Kecuali undangan yang maksiat. Kalau undangan kebaikan datang. Tapi kalau nggak diundang, kalau hak pribadi jangan datang. Omang nikahin anaknya nih, kita nggak diundang. Jangan datang. Ini kan banyak. Wah, ada prasmanan datang. Nggak boleh, itu haram. Ya, kecuali maulid orang meninggal itu kan muslim. Lain. Ya, lu nggak datang tetangga lu meninggal, gua nggak diundang. Emang mayatmu ngundang? Paham ya? Tetangga sebelah meninggal, datang. Tetangga ini sebelah datang, kagak datang. Kenapa? Gua nggak diundang. Lu nggak datang maulid, gua kagak diundang. Jangan. Maulid Nabi. Ya, lu nggak ngapain terawih di situ? Udah masuk Ramadan, gue nggak diundang udah mengurus. Nggak ada. Jumatan itu hak kita sebagai orang Islam. Kecuali orang menikah, lain lagi itu hak orang tua nikahin anaknya. Maka jangan datang kalau nggak diundang. Tapi kalau orang yang kita kenal nggak ngundang, tanyain, jangan kesinggung dulu. Suka lupa orang. Kita jangan suuzon. Karena kita nanti bakal ngerasain. Saking banyaknya orang, kadang-kadang yang terdekat lupa diundang. Tuh, paham ya? Jadi kadang-kadang karena ngurusin siapa yang mau diundang, orang yang dekatnya lupa. Pernah kejadian nggak? Pasti kejadian sama kita. Makanya kita jangan suuzon. Anda kalau ngerasain orang nggak diundang, kita tanyain. Paham nggak nih ya? Tanyain. Tapi kalau memang kita tahu, oh memang dia ada masalah, kelihatannya kurang suka ini. Udah, dia nggak diundang, ya alhamdulillah, duit kita utuh. Ya enggak, jangan pakai ngambek, nggak usah. Ya, tahlilan pakai diundang. Ada aji di depan rumahnya dia main kuda-kudaan, tahu kan, dari kayu. Main kuda-kudaan, ya main di depan rumahnya, main kudaan. Kata tetangganya lagi lewat, "Ji, lu kayak anak kecil, masih kecil main kayak anak kecil, udah tua bangkotan masih main kuda-kudaan." Abi jawab aji, "Iya kalau gue udah gede diundang tahlil." Paham nggak? Kalau gede gue diundang tahlil, bukti gue nggak diundang. Ngambek. Ketawanya belakangan baru paham. Ya. Dia ngambek jadinya, di main kuda-kudaan, kan tetangganya negor yang pulang tahlil. Nah, lu nggak datang tahlil. Gue nggak diundang katanya. Gue dikata anak kecil jadinya.
Jangan pakai begitu gitu, nggak diundang orang jangan pakai ngambek ya, karena kadang-kadang orang suka lupa dan sebagainya. Udah aja enak hidup kita jadi nggak sempit, karena nggak demenan sama orang, ngerugiin diri kita, nggak nguntungin. Kali kita gedok sama orang datang mobil Alphard, gedok sama orang datang bini cakep, enggak kan? Nggak dapat apa-apaan, yang ada berusak hati kita, amal kita hancur, nggak usah. Ya. Husnuzon aja udah, ya, kita nggak tahu, karena kita ngerasain hal-hal begitu yang bisa terjadi sama diri kita. Naik motor, ya, kalau bawa istri ketahuan tuh, istri kita bilang tadi ada yang negor, kita ini kagak, namanya motor kadang-kadang serius, fokus. Begitu juga kita sama orang, wah gue nggak ditegur, sombong banget. Belum tentu dia lihat kita kadang-kadang, karena kita ngerasain begitu aja udah. Ya, sering banget kita naik motor orang tegur kita nggak tahu. Ya, sebab kalau kita ngeliatin begini kan bahaya juga, apalagi kalau lagi serius. Nah begitu juga kalau kita negor orang lagi naik motor, naik mobil, nggak negor, langsung mulut kita berkeluar-keluar cerita sama orang, sombong banget dia pada punya mobil, oh kagak ditegur begini. Nah padahal dia kagak lihat kita udah dosa. Nah itu kan jadi penyakit buat kita. Jangan, nggak usah gitu-gituan. Ya. Kemudian apa lagi? Watasmitul atis. Apa watasmitul atis? Yang keempat yaitu mendoakan orang yang 5 ya. Pertama raddus salam, yang kedua iadatul marid, menjenguk orang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah, ittibaul janaiz, yang keempat ijabatu dakwah, yaitu menjawab atau memenuhi undangan panggilan seseorang, watasmitul atis. Apa yang kelima? Yaitu mendoakan orang yang bangkis. Ya, orang yang bangkis haji dia ngucap alhamdulillah. Jawab apa? Yarhamkumullah. Kalau sendiri yarhamkallah. Ya, yarhamukallah. Tapi kalau banyak yarhamkumullah. Boleh yarhamkumullah, enggak jadi masalah. Semoga Allah sayang. Kita jawab apa lagi? Yahdikumullah. Yahdikumullah. Nah, begitu saling jawab. Ya, ketika dia alhamdulillah, kita doakan dia. Tapi kalau dia hasin, enggak ngucap alhamdulillah buat dimain-mainin, enggak usah. Ya, kita jawab dia ketika dia mengucap syukur kepada Allah. Kenapa timbulnya bersin? Tahu? Menolak penyakit.